Jika kalian melihat adegan seperti ini, kira-kira pasti kalian kepikiran, kok bisa kayak gitu? Apakah pembalap menghafal treknya? Bisa presisi begitu beloknya? Dan kalau pembalap hafal akan treknya, terus buat apa gunanya navigator? Jawaban sederhananya, pembalap pada dasarnya hafal treknya. Karena beberapa hari sebelum rally dimulai, akan ada namanya survei trek. Yang mana ini pembalap dan navigator akan mencatat semua bentuk trek di pace note. Walaupun pembalap menghafal trek, akan tetapi pembalap tidak menghafal trek secara rinci. Mungkin bisa dibilang pembalap akan hafal trek hanya sebesar 50% atau kurang. Dan bisa dibilang pembalap ngebut di jalanan sempit tanpa tahu jalur mana yang harus diambil, kiri atau kanan. Ditambah, kalau di tikungan tersebut ada batu atau tidak, pembalap tidak akan sadar akan hal ini. Makanya co-driver dibutuhkan di sini. Kita ambil contoh, kalau di tikungan tersebut ada batu, pasti co-driver mensertakan kata-kata don't cut. Walaupun pembalap mengetahui sebagian besar rute dengan baik, tapi pembalap tidak dapat mencapai waktu yang sangat baik tanpa bantuan navigator yang berkualitas. Waktu yang tepat sangat penting ketika membaca pace note. Jika co-driver membaca terlalu lambat, pembalap akan terlambat mendapatkan informasi dan mobil bisa keluar jalur. Dan jika co-driver membaca terlalu cepat, pembalap akan kelebihan informasi dan bisa berakhir di selokan. Dan faktanya, navigator tidak punya waktu untuk melihat ke depan, jadi ia hanya perlu merasakan trek di bawahnya. Pekerjaan co-driver yang baik melibatkan lebih dari sekedar membaca saat mobil bergerak dan tidak mabuk perjalanan dalam prosesnya. Ia harus memiliki ritme yang baik dalam kondisi sempurna, dan tahu cara mengemudi dan memahami teknologi di bawah kap mesin, dan yang tak kalah penting, dia juga seorang penulis. Dalam satu musim rally era modern memiliki banyak balapan di berbagai negara. Setiap acara mencakup sekitar 350 km yang menantang. Dengan setiap kilometernya biasanya menghabiskan satu halaman pace notes. Dan ini juga tergantung pada gaya pribadi mereka sendiri. Seberapa besar tulisan mereka, dan berapa banyak rally yang telah mereka jalani. Dan hal uniknya navigator dapat menulis hingga 4.500 halaman dalam satu tahun. Gila banget ya. Faktanya adalah, co-driver bukanlah pemain kedua di balapan rally. Bahkan bisa dibilang dia adalah pemain utamanya. Karena co-driver adalah mata dari pembalap tersebut dan juga mata untuk mobil. Sederhananya, pembalap harus mengemudi persis seperti yang co-driver perintahkan. Dan co-driver selalu bisa mengetahui apakah pembalap benar-benar mengemudi sesuai dengan apa yang dibacakan. Kalau semua sesuai ritmenya, udah bisa dipastikan mereka akan menjadi juara. Terus bagaimana co-driver menulis pace notes dan apa aja yang masuk ke dalam pace note untuk dibacakan oleh co-driver kepada pembalap? Ya, ini tentu aja informasi yang paling penting bagi pembalap adalah ketajaman setiap belokan. Apakah belokan menjadi lebih tajam atau lebih lebar? Kemudian, jarak antara setiap belokan dan posisi ideal di jalan. Yang berarti, apakah perlu memotong belokan dengan rapat atau lebih menempel ke tepi luar karena adanya bahaya di bagian dalam seperti batu. Dalam jarak pandang yang buruk, informasi tentang rambu-rambu atau pepohonan bisa mempermudah orientasi. Untuk membuat satu set pace note yang lengkap, setiap kru hanya diperbolehkan 2 kali menjalankan rute menjelang rally. Biasanya pada putaran pertama, pembalap mendiktekan catatan kepada co-driver yang kemudian menuliskannya. Selama putaran kedua, co-driver membacakan dengan keras dan pembalap mengoreksi dan menyempurnakannya. Mobil rally juga memiliki kamera onboard, sehingga mereka berdua bisa beberapa kali untuk mempelajari profil rute dalam video tersebut. Setiap kru memiliki sistem pace note sendiri-sendiri, tetapi beberapa elemen digunakan bersama oleh semua kru. Beberapa tim menggunakan sistem numerik yang menggambarkan kurva, sehingga belokan kiri yang tajam akan digambarkan sebagai kiri 2. Sementara ada juga dengan sistem deskriptif seperti kiri tajam. Dan karena hal ini, biasanya semua pembalap memilih sendiri co-driver mereka. Mereka harus saling memahami dengan sempurna atau harus ada chemistry. Karena selama kejuaraan berlangsung, mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan satu sama lain. Dengan hal yang penting adalah bahwa pembalap dan co-driver saling mempercayai satu sama lain. Ditambah, pembalap dan co-driver menjalani pelatihan yang sama. Mereka memiliki lisensi rally yang sama, dan co-driver dapat mengendarai mobil rally jika diperlukan. Dan jika co-driver lupa bacaannya udah sampai mana saat membaca pace note, baik karena kesalahan dalam catatan atau karena kehilangan konsentrasi, hal yang paling penting adalah segera memberitahu pembalap. Dan apakah kalian pernah bertanya-tanya apa yang terjadi ketika intercom kru berhenti bekerja selama balapan? Jawabannya adalah bukan teriak ya, karena berteriak pada saat itu tidak ada gunanya. Tidak mungkin pembalap akan mendengar suara co-driver. Ini karena suara bising gearbox, mesin, dan sasis yang sangat bising.
Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi co-driver adalah menggunakan tangan dan gerakan jarinya untuk setidaknya menunjukkan arah dan ketajaman belokan. Mungkin di sini masih banyak yang belum tahu apa arti pace note. Di sini kita akan membahasnya sekalian. Dan buat kalian yang suka main game rally seperti Dirt Rally atau WRC Generation, ini sangat membantu dan bisa langsung dipraktekkan. Yang pertama ada kanan 6 atau kiri 6. Ini bisa dibilang belokan yang sangat sedikit, dan pembalap bisa gaspol mobilnya dengan kecepatan gigi 5 atau 6. Kemudian yang kedua ada flat kanan atau flat kiri. Ini berarti pembalap bisa gaspol agak ke kiri sedikit atau sedikit ke kanan. Lalu ada kanan 5 atau kiri 5. Ini hampir mirip seperti kanan 6 atau kiri 6, hanya saja lebih tajam sedikit, dan pembalap bisa menggunakan gigi 5 di sini. Lalu ada kanan 4 atau kiri 4. Belokan ini cukup tajam, dan pembalap biasanya melakukan pengereman untuk melahap tikungan ini. Dan juga pembalap biasanya menggunakan gigi 4 atau gigi 3 jika diperlukan. Kemudian ada kanan 3 atau kiri 3. Belokan ini bisa dibilang cukup tajam, jadi pembalap harus menekan remnya cukup dalam untuk melahap tikungan ini. Dan sekali lagi, pembalap biasanya menggunakan gigi 3 untuk melahap tikungan ini. Kemudian ada kanan 2 atau kiri 2. Tikungan ini bisa dibilang sangat tajam, makanya pembalap biasanya melambatkan mobilnya di tikungan ini. Dan pembalap bisa menggunakan gigi 2 di sini. Lalu yang terakhir ada kanan 1 atau kiri 1. Ini adalah belokan yang cukup patah. Walaupun begitu, di belokan ini masih bisa menggunakan gigi 2 tergantung kondisi. Kemudian ada square kanan atau square kiri. Belokan ini udah pasti patah 90 derajat, dan pembalap biasanya menggunakan handbrake untuk melahap tikungan ini. Kemudian ada downcut. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jika co-driver bilang downcut, maka pembalap akan melebarkan belokannya, karena biasanya ada lubang atau batu yang nempel di tikungan tersebut. Dan ada juga cut. Kalau co-driver bilang cut, maka pembalap bisa melakukan tikungan tanpa mengurangi gigi. Kita ambil contoh, misalnya co-driver ngomong kanan 5 cut. Maka pembalap bisa melahap tikungan tersebut dengan kecepatan penuh, karena tikungan ini cenderung lebar atau ada tempat yang cukup untuk memotong belokan. Di kategori ini juga terbagi menjadi small cut atau big cut. Lalu ada hairpin. Untuk hairpin sendiri, ini adalah kode pace note untuk putar balik. Dan di hairpin sendiri juga ada kategorinya. Ada hairpin rapat atau tight hairpin atau big hairpin. Lalu yang terakhir ada into. Kalau co-driver bilang kayak gitu, ini biasanya belokan akan berbarengan. Kita ambil contoh, misalnya co-driver bilang kanan 5 into kiri 5. Ketika co-driver ngomong kayak gitu, pembalap harus menyiapkan mobilnya untuk dibanting dari kanan ke kiri secara instan setelah melahap tikungan kanan. Ya kurang lebih dasar-dasarnya seperti itu. Dan untuk trik angka tersebut juga bisa menggunakan gigi. Jadi kalau kanan 6 bisa gigi 6, kanan 5 bisa gigi 5, kanan 4 bisa gigi 4, dan seterusnya. Ini juga udah pernah dijelaskan oleh Om Rifat Sungkar di vlognya. Begitulah arti pace note kira-kira. Kalau nggak percaya, abis nonton video ini, kalian nyalain PC, PS atau Xbox kalian, dan main game rally seperti Dirt Rally atau WRC Generation. Pasti kalian akan mendapatkan lap time yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi kesimpulannya, pembalap sebenarnya menghafal trek secara harfiah. Akan tetapi, pembalap tidak akan bisa mendapatkan waktu yang sempurna tanpa bantuan co-driver. Bagaimana menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Bye!